Hari ini adik-adik ibadah di rumah ditemani oleh Kak Ana, Kak Alexa, dan juga Kak Jil. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, biar lebih semangat, kita mau saling sapa dulu nih. Sapa adik-adik di rumah dan teman-temannya semua. Gimana kakak-kakak? Nah pas banget nih Kak, lagu hari ini kita awali dengan lagu yang berjudul Halo, Hello, Hola, Musika. Kita akan memasuki ibadah. Nah, tapi sebelum memasuki ibadah, kita akan bernyanyi satu lagu terlebih dahulu ya. Lagu tiap waktu, tiap jam. Musika. Mari kita satu dalam doa, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan adik-adik pada pagi hari ini untuk beribadah hari Minggu pelayanan anaknya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati adik-adik ya Bapa, kiranya dapat konsentrasi dan dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak terlupa mungkin adik-adik yang mungkin masih dalam persiapan untuk ikut ibadah nonton di YouTube ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati agar bisa dapat mengikuti beribadah bersama kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami serahkan seluruh ibadah ini dan juga seluruh hari Minggu pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini hari apa sih? Hari apa sih ini Kak? Hari ini hari Minggu kan Kak Alexa? Nah hari Minggu itu ada apa sih Kak? Hari Minggu itu harinya kita beribadah kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai hari ini, ya kan Kak? Betul banget Haji. Kalau gitu adik-adik, supaya lebih semangat di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, kita mau nyanyi lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Musik Kak. di hari Minggu ini selain kita beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan,
kita juga mau memuji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita dan adik-adik semuanya. Betul Kak Jill, salah satunya adik-adik diberi kesehatan. Betul kan Kak? Dan juga adik-adik hari ini kan bangun pagi. Itu semua karena kasih setia Tuhan kepada adik-adik dan juga kita semua ya Kak. Iya, bener banget kan. Nah, pas banget nih kakak-kakak, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Kak Penda di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 9 Mei 2021. Harapan Kak Penda, semua adik-adik beserta keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik silahkan buka Alkitab Perjanjian Lama Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau sudah ketemu, adik-adik taruh pita pembatas, atau kalau ada pembatas seperti ini, adik-adik juga bisa pakai ini, taruh dan biarkan Alkitabnya terbuka karena kita akan berdoa. Nah, adik-adik udah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena kami boleh bersama-sama mengikuti
ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab, kami akan belajar bersama. Biarlah Tuhan Yesus beserta dengan kami, agar kami boleh belajar dengan baik dan boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bersama-samalah dengan kami, karena kami sudah siap untuk belajar. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Ulangan 30 ayat 1-6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, dan mana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyengat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah adik-adik, dari bacaan kita tadi, Ulangan 30 ayat 1-6, kalau kita lihat sebenarnya di situ ada seseorang yang sedang berbicara kepada bangsa Israel. Nah kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya siapa yang sedang berbicara kepada bangsa Israel? Nah kita baca pasal sebelumnya, pasal 29. Kita baca bersama ya adik-adik, pasal 29 ayat 1 dan 2. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya." Nah adik-adik, sudah tahu sekarang siapa yang sedang berbicara kepada bangsa Israel? Siapa? Betul, Nabi Musa. Nah adik-adik, di bacaan kita tadi, Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6, di situ Nabi Musa sedang memberikan nasihat atau peringatan kepada bangsa Israel untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, jadi Nabi Musa adalah
orang yang memimpin bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi Nabi Musa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel sehari-harinya, di mana mereka hidup tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti ajaran Tuhan lagi, dan mereka sering memberontak, dan bahkan adik-adik mereka mencari Allah lain. Nabi Musa mau mereka ketika mereka kembali masuk ke tanah Kanaan, mereka sungguh-sungguh bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mereka tinggalkan semua kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya, yang suka memberontak, mencari Allah lain, itu semua ditinggalkan dan memulai kehidupan yang baru di Kanaan. Nah, adik-adik, kenapa ya Nabi Musa bersungguh-sungguh mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan menjalani kehidupan yang baru, untuk taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Nah, dalam hukum perjanjian jelas dikatakan bahwa mereka yang taat dan mengasihi Tuhan akan diberkati dan diberi kehidupan yang baik. Bahkan dalam ayat yang kelima bacaan kita tadi dikatakan bahwa bangsa Israel akan diberkati dan menjadi lebih banyak dari nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, kita pun mau juga dong diberkati dan bahkan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau dikasihi Tuhan Yesus? Saya, Kak Venda juga mau diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mengikuti nasihat Nabi Musa untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Nah, hidup yang taat kepada Tuhan Yesus itu seperti apa adik-adik? Menjadi anak Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus berarti menjadi anak-anak yang selalu bersikap baik, selalu berpikir baik, selalu berbuat baik, dan mencerminkan kehidupan yang baik di tengah-tengah sesama. Nah, adik-adik, menjadi taat itu seperti apa lagi ya? Menjadi taat itu berarti dengar-dengaran pada mama papa, turut nasihat mama papa, atau adik-adik, kan adik-adik masih sekolah nih, rajin ke sekolah, rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, rajin belajar tentang firman Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Berarti Alkitabnya harus kita baca. Nah, itu adalah hidup yang taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Apalagi ya adik-adik ya, hidup yang taat. Hidup yang taat itu rajin belajar, itu taat. Kalau adik-adik malas belajar, malas mengikuti pelajaran online, berarti malas sekolah, malas buat PR, adik-adik tahu dong hasilnya apa? Pasti nggak naik kelas. Nah, untuk naik kelas, adik-adik harus bertobat, adik-adik harus merubah semuanya itu menjadi baik. Harus rajin mengikuti pelajaran sekolah, adik-adik harus rajin bikin tugas, adik-adik harus rajin belajar, nah, supaya hasilnya pasti naik kelas. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita dari bacaan kita pagi ini. Kita mengikuti nasihat Nabi Musa untuk hidup taat dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Yuk adik-adik, kita katakan, saya mau hidup taat dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Bisa kan adik-adik? Ayo, Kak Venda akan sebutkan
sebutkan nama Kak Venda, adik-adik juga sebutkan nama adik-adik masing-masing. Kita ucapkan bersama-sama. Venda mau hidup taat dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Demikian adik-adik pelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Kak Venda di dalam kehidupan sehari-hari kita mengikuti Nabi Musa untuk selalu taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tugas kegiatan kita minggu ini adalah ayat hafalan. Yo, adik-adik yang sudah bisa menghafal, gampang kok adik-adik, terdapat dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-5. Kalau adik-adik udah hafal, adik-adik bisa bikin video dan kirim kepada kakak layan. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu adik-adik Ulangan 6 ayat 5. Gampang kan adik-adik? Oke, ditunggu ya adik-adik videonya. Oke adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita mau nyanyi lagu apa nih kakak-kakak? Siapa yang berpegang? Oke, musik Kak. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tak hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, karena kami selalu merasakan cinta kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah boleh belajar bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu menuntun dan mengajarkan kami untuk tetap terus mengasihi Tuhan dan hidup taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami semua beserta dengan orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung di negara kami ini, bahkan masih berlangsung di seluruh dunia. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, agar kami terus dalam keadaan yang sehat dan baik. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami Tuhan. Tuhan Yesus juga selalu menolong dan beserta dengan kakak-kakak layan dan keluarga mereka semua. Biarlah mereka juga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami Galilea, GPIB Galilea. Kami berdoa untuk semua pelkat yang ada, Yapendi dan kelompok-kelompok kerja Tuhan, pengadaan ruang pelkat. Biarlah semua boleh mengerjakan program-program yang sudah dibuat bersama. Walaupun keadaan masih semuanya dilakukan dengan online. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kebijaksanaan, dan keterampilan agar semua apa yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, bahkan para pembantunya, menteri-menterinya, para pemerintahan, sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus menolong, memberikan pemerintahan kami kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan agar dalam penanganan COVID di negara kami ini
kami boleh melewati bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa kami Indonesia tetap terus bersatu Tuhan. Tidak ada perpecahan, perkelahian, mengatasnamakan agama ataupun hal-hal lain. Biarlah kami boleh hidup rukun dan damai, bersatu bersama-sama untuk keluar dari bencana penyakit ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang tertimpa bencana dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menguatkan mereka. Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan dan kumpulkan dapat dititipkan ke mama papa dan ditransfer ke rekening gereja ataupun diberikan langsung ke kantor gereja. Nah, adik-adik sambil mengucap syukur, mari kita bernyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Musik Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berikan persembahan kami, terimalah dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan. Kiranya menjadi kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Kaki juga
menerima berkat, mari kita berdoa. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tunggu dulu. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta kebersihan. Dengan cara apa, Kak Cil dan Kana? Dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, Memakan makanan bergizi, menjaga jarak, dan terakhir